Prodi PLB kelas 5A1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah pembelajaran sosial untuk ABK dengan dosen pengampu Bapak Ardiansyah Panji Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial anak berkebutuhan khusus dan cara mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak tersebut cenderung menunjukkan ketidakmampuan pada mental, emosi, atau fisik, serta ketidakmampuan tersebut menimbulkan permasalahan pada berbagai aspek seperti pendidikan sosial, vokasional, ekonomi, fisik, dan lain sebagainya. Selain itu, timbul pula masalah psikososial, misalnya cenderung rendah diri atau sebaliknya menghargai terlalu berlebihan, mudah tersinggung, terkadang agresif, pesimis, sulit mengambil keputusan, menarik diri dari lingkungan, kecemasan berlebihan, ketidakmampuan dalam hubungan dengan orang lain, dan ketidakmampuan mengambil peran sosial. Permasalahan anak penyandang disabilitas semakin banyak seiring dengan bertambahnya tekanan dari lingkungan sosial anak yang bersangkutan. Anak penyandang disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan sebuah masalah sosial terhadap anak penyandang disabilitas adalah masyarakat itu sendiri yang membuat tekanan dan memberikan keterbatasan terhadap anak penyandang disabilitas. Selama ini, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang disabilitas ini disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Contohnya kebanyakan keluarga yang berstigma bahwa apabila memiliki anak disabilitas adalah suatu aib keluarga, sehingga anak mereka diasingkan di dalam rumah, tidak bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar, tidak berpendidikan yang akan menyebabkan dampak negatif ke psikis anak dan masa depannya. Jadi kasihan kalau anak disabilitas dikucilkan, maka akan berdampak pada masalah psikis anak di masa depannya. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosialnya, tidak terkecuali anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kenyataannya bahwa anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi seseorang yang dapat dikatakan mendapat sikap pengecualian dari orang sekitar mereka. Implementasi pendidikan karakter terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah sangatlah penting, karena pendidikan karakter adalah modal utama untuk mereka bersosial dengan masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan secara personal, keteladanan, memberikan perhatian lebih, dan tidak memaksa peraturan yang berlebihan. Pendekatan ini dirasa cukup efektif dalam mengendalikan perilaku anak berkebutuhan khusus. Walaupun demikian masih terdapat kesulitan dalam menjaga perilaku agar tetap baik. Selanjutnya, mengingat anak berkebutuhan khusus sering kambuh perilaku negatifnya, hal ini dapat dipahami bahwa anak-anak berkebutuhan khusus berperilaku tidak baik bukan karena karakternya yang tidak baik, melainkan ada gangguan psikologis dalam dirinya. Solusinya adalah dengan memberikan bimbingan dan layanan yang sesuai agar mereka dapat berperilaku normal seperti anak pada umumnya. Ketersediaan layanan pendidikan yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus di beberapa daerah kebanyakan belum memadai dan setara. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 49.647 anak berkebutuhan khusus dari sekitar 1 juta anak berkebutuhan khusus yang dapat mengenyam pendidikan. Salah satu kendalanya adalah karena penyediaan sekolah luar biasa atau SLB kebanyakan berada di tengah kota. Sedangkan untuk daerah pelosok jarang sekali untuk ditemui dan hal itu
yang menjadi salah satu kendala dari tercapainya pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara maksimal. Jadi permasalahan utama saat ini yaitu ketersediaannya layanan pendidikan bagi anak disabilitas yang berada di daerah terpencil, misal di pedesaan. Nah, ya. Untuk SLB itu kan memang saya rasa kurang untuk di daerah pedesaan. Kebanyakan untuk sekolah-sekolah SLB itu kebanyakan di tengah-tengah kota. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus. Salah satu cara untuk mencegah permasalahan sosial pada anak penyandang disabilitas adalah dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan suatu cara pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mampu belajar bersama anak lain seusianya yang normal. Pendidikan inklusi ada bahwa karena layanan sekolah seharusnya ditentukan untuk semua siswa tanpa terkecuali dan tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik itu siswa dengan berkebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa, tujuan dari bentuknya. Pendidikan inklusi adalah untuk meredam dampak negatif yang disebabkan oleh sikap inklusif. Pendidikan inklusi juga memberikan suatu peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat merasakan apa itu pendidikan. Jadi di pendidikan inklusi itu tidak ada perbedaan, semua itu sama. Akan tetapi pendidikan inklusi ini belum bisa maksimal dilakukan karena untuk melakukan pendidikan inklusi di sekolah formal membutuhkan banyak sekali persiapan serta fasilitas yang memadai. Mengingat anak disabilitas itu merupakan anak berkebutuhan khusus, maka kekhususannya tersebut harus terfasilitasi dengan baik dan bisa akses sesuai kebutuhan mereka. Jadi kendala sekolah sekarang itu untuk melakukan pendidikan inklusi antara lain yaitu harus mempunyai persiapan yang matang. Selain dari tenaga pendidiknya, juga ruang kelas, toilet yang khusus untuk anak tunadaksa dan sebagainya, serta tenaga pendidik yang sudah mampu di bidangnya. Nah, ini terkadang menjadi kendala untuk lembaga itu melakukan pendidikan inklusi, yaitu untuk tenaga pendidiknya. Dan solusi terakhir untuk anak berkebutuhan khusus adalah di sekolah luar biasa atau SLB. Karena SLB adalah suatu sekolah yang khusus untuk anak-anak disabilitas. Di sana mereka akan terfasilitasi dan mendapat pelayanan pendidikan dengan baik. Mengingat SLB merupakan solusi terakhir untuk pelayanan pendidikan yang maksimal untuk ABK, maka SLB juga harus terus meningkatkan pelayanan pendidikannya, terutama terkait masalah sosial anak disabilitas, serta mengajari keterampilan vokasi agar kelak bisa menjadi mata pencaharian bagi mereka dan memberikan motivasi semangat untuk mereka dan orang tuanya. Selain itu, pemerintah juga harus memperbanyak pelayanan pendidikan di SLB, khususnya di pelosok daerah, karena kurangnya SLB sekolah luar biasa di daerah pelosok desa saat ini. Dari yang saya amati, selama ini sebenarnya di pelosok desa banyak sekali anak disabilitas yang belum mendapatkan layanan pendidikan dengan baik, karena kebanyakan orang tua mereka terkendala oleh akses sekolah yang jauh, dan sedangkan di sisi lain mereka juga butuh bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kesimpulannya dari materi hari ini, sebenarnya masalah utama dari masalah sosial anak berkebutuhan khusus adalah kurangnya pendidikan pengetahuan masyarakat mengenai anak disabilitas. Pada dasarnya anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan sebagainya. Seharusnya masyarakat tidak memberi label atau membeda-bedakan mereka secara rigid, tetapi perlu dipandang sama
sama saja, sama seperti anak pada umumnya. Hal itu sangatlah penting dalam kehidupan sosial anak berkebutuhan khusus. Semua membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antara mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakat. Anak penyandang disabilitas juga bagian dari anggota masyarakat dan mempunyai hak-hak yang sama untuk berada di dalam lingkungan masyarakat, dan juga mereka seharusnya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pelayanan sosial yang berlaku umum. Ya, contohnya penyediaan lapangan pekerjaan. Di sini kebanyakan orang yang buka lapangan pekerjaan itu terlalu memilah-milah. Tanpa melihat dulu mereka itu bisa atau tidak. Semisal ya, anak ini tidak bisa mendengar atau anak tuli, wah enggak, nanti tidak bisa untuk melakukan pekerjaan lah. Padahal orang tersebut itu belum mengetes istilahnya untuk training anak tersebut melakukan pekerjaan itu. Kebanyakan seperti itu. Sebagian dari proses kesetaraan kesempatan sarana dan prasarana seharusnya disediakan dengan tujuan membantu para anak penyandang disabilitas agar mereka dapat mengemban suatu tanggung jawab secara penuh sebagai anggota masyarakat. Pendidikan inklusi memiliki fungsi menekan kepada persamaan hak dan akses pendidikan kepada setiap warga negara. Pada tataran implementasi pendidikan inklusi masih dihadapkan kepada berbagai problema, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses menuju pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintahan maupun masyarakat untuk mengatasinya. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dapat diwujudkan secara cepat, tepat, dan maksimal. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi lagi yaitu pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu sangat penting terutama bagi anak-anak disabilitas, yaitu pemerintah seharusnya menyediakan layanan pendidikan bagi anak disabilitas di pelosok-pelosok desa, karena saya temui banyak sekali di pelosok-pelosok desa itu belum ada layanan pendidikan untuk anak disabilitas. Kebanyakan layanan pendidikan untuk anak disabilitas itu berada di tengah-tengah kota. Ya, itulah tadi penjelasan saya tentang mata kuliah pembelajaran sosial untuk ABK yang membahas mengenai masalah sosial anak berkebutuhan khusus dan cara mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.